Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 19 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang per kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mujizat penggandaan roti dan ikan seperti yang diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini senantiasa dihubungkan dengan Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Namun, seringkali Ekaristi dihayati hanya sebagai sebuah bentuk perayaan atau upacara. Padahal, sesungguhnya dalam Ekaristi, kita berjumpa dengan Tuhan yang hadir nyata dalam tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itulah yang kita terima dalam Ekaristi. Dalam perjamuan malam terakhir ketika mengatakan inilah tubuhku, Yesus bermaksud mengatakan inilah diriku sepenuhnya, seluruh jiwa ragaku. Dengan demikian ketika kita menyambut Komuni Kudus, kita sungguh-sungguh menyantap tubuhnya, seluruh dirinya. Pada waktu itu terjadilah satu persatuan dengan Yesus dengan cara yang paling sempurna yang bisa terjadi di atas dunia ini. Kita makan tubuhnya, bersatu dengannya, menghayati kodrat pemuritan kita. Sebagaimana makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi bagian dari tubuh kita dan menentukan kualitas kesehatan kita, begitu juga tubuh dan darah Kristus yang kita santap akan menyatu dengan jiwa kita dan menentukan kesehatan rohani kita. Tubuh dan darah Kristus adalah santapan rohani yang menyucikan jiwa kita, memberi kita kekuatan rohani dan jaminan hidup abadi di surga. Anda adalah apa yang Anda makan. Oleh karena itu, semakin sering kita menyambut tubuh dan darah Kristus, seharusnya
persatuan dengan Kristus itu mengubah kualitas jiwa kita, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semoga hari raya tubuh dan darah Kristus ini menyadarkan kita kembali akan makna begitu luhur dari sakramen Ekaristi. Karena itulah, kita sebagai umat Kristiani mesti hidup dengan semangat Ekaristi. Kita dipanggil untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang ekaristis itu adalah hidup yang penuh syukur. Kita menerimanya secara cuma-cuma dari Tuhan, maka kita pun membagi-bagikannya dengan hati yang gembira kepada orang lain, terutama yang sangat membutuhkan. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sudahkah kita bersyukur atas hidup yang kita terima? Sudahkah kita berbagi dengan saudara-saudari kita, mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat Ekaristi yang boleh kami nikmati setiap hari. Semoga rahmat istimewa itu membuat jiwa kami semakin bersyukur dan bersukacita atas hidup ini. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.